Pada suatu pagi hari. Pagi itu, hujan rintik-rintik turun membasahi udara yang sudah dingin sejak awal. Lorong itu sunyi dan tak ada orang saat ia melangkah. Gadis itu berjalan dengan pelan sekali. Di apit tembok dan pagar beton, lorong itu tidak terlalu sempit untuk berjalan kaki. Meskipun hujan terus turun tanpa memperlihatkan tanda-tanda akan reda, hal itu tak membuat si gadis mempercepat langkahnya. Memang hujan yang turun pagi itu sekadar rintik saja, tidak bertambah lebat meskipun tak berhenti. Tetapi tetap saja akan membuat sekujur tubuhnya basah bila ia terus berada di bawah rintikan itu. Namun gadis itu tak peduli. Ia melangkah dengan pelan sekali seperti tak memiliki semangat hidup. Langkahnya menunjukkan bahwa hatinya sedang tidak baik-baik saja. Lorong itu sepi, tak ada siapapun di pangkal dan di ujungnya. Pagi pun begitu sepi, tak terdengar kicau burung atau decit tikus di sebalik tong sampah yang sudah melimpah. Lorong itu senyap sempurna kalau saja rintik hujan yang menimpa atap seng tidak berdenting memecah keheningan. Perlahan, titik-titik air hujan terlihat membekas di gaun yang dikenakan gadis itu. Ia tak peduli. Tanpa niatan berteduh, ia terus melangkah saja. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Tak ada orang yang melihat, apalagi bertanya apa yang terjadi padanya. Namun demikianlah suasana sempurna yang ia inginkan. Dengan kepala yang tertunduk sepanjang jalan, air matanya jatuh ke tanah seiring rintik hujan. Tak akan diketahui mana yang membasahi pipinya lebih dulu, apakah hujan atau air mata. Seiring detak langkah yang ditimpali bunyi rintik hujan, ia menangis lirih. Lirih nyaris tak bersuara. Di sepanjang lorong itu, ia berjalan seperti tak berdaya. Mata terus menyoroti tanah yang mulai basah dan terbenam. Sementara kepalanya penuh dengan kesedihan yang bertubi-tubi, bersamaan dengan rongga dada yang tak tertahan lagi sesaknya. Ia teringat dan terbayang jelas di kepalanya, bagaimana kala seseorang tengah menerima kesedihan serupa, hingga mengamuk tak tentu arah, meradang dan meraung untuk meluapkan isi hati. Masih diingatnya jelas saat cermin yang pecah menjadi saksi rasa sakit hati, atau tempat tidur kayu yang hangus dimakan api sebagai bukti kesedihan sudah membuat orang hilang akal. Tetapi tidak dengan dirinya. Bahkan untuk meluapkan emosi sedemikian besarnya, ia tak bertenaga lagi. Ia memilih untuk berjalan sendiri. Di bawah rintik yang tak kunjung lebat, ia membiarkan bajunya mulai basah. Air matanya juga tak mereda. Tangisnya pun kian lirih. Langkah kaki tak berhenti menyusuri lorong. Meski tak satu pun manusia ia temui. Tak ada pula yang memberikan kepedulian, bahkan sekadar bertanya kenapa. Sesak kesedihannya ia habiskan sendiri sepanjang langkah dan rintik hujan pagi itu. Namun demikian yang ia inginkan. Di benaknya, ia berpikir lebih baik ia bersendiri. Berjalan terus sampai lorong itu mencapai penghabisan di ujung. Demikian ia mau kesedihan dalam dirinya berakhir sendiri nanti pada waktu.